auditor lagi nggak enak hati, saya langsung ditendang. Saya nggak boleh dong, nggak boleh tendang kos, nggak bisa kos itu co-pilot. Sip teman-teman, oke lanjut. Cukup Mbak Lita ya tadi ya. Oke. Cukup Pak. Dewi nggak apa. Ya, oke siap, makasih. Untuk porsinya teman-teman udah dijelas di RPS seperti ini, jadi mohon teman-teman nanti memastikan bahwa UTS UAS hanya 30 dan aktivitas 50. Jadi aktivitas ini banyak, cukup banyak, lebih banyak dari UTS UAS dan itu sangat mudah untuk dicapai nilai maksimalnya supaya teman-teman betul-betul serius dalam melaksanakan kuliah ini. Tugasnya diselesaikan, kuisnya diselesaikan, semuanya itu. Nggak perlu banyak kegalauan setelah kita bisa mengerjakan semuanya. Lanjut. Nah ini ke materi kemarin sudah sempat kita ya teman-teman sudah dibahas pada saat kuliah semester yang lalu betul ya. Ini beberapa materi. Mohon izin untuk break sebentar ya, lagi ada. Sampai selesai ada dulu ya. Oke, ya ini sudah teman-teman pahami semuanya. Saya akan sedikit refresh yang materi di semester 5 kemarin bahwa tujuan audit atau laporan keuangan kan memberikan opini. Opini itu didasarkan pada kesesuaian atas laporan keuangan dengan standar yang ada, standar akuntansi yang ada. Nah, jadi di sini kalau teman-teman sedikit iseng, sedikit usil gitu. Kenapa ada laporan opini adalah wajar teman pengecualian WTP itu wajar, tapi kenapa kok ditemukan adanya korupsi di tempat itu? Mungkin pernah mikir gitu kali ya, banyak Pemda yang opini laporan keuangannya adalah WTP wajar gitu, tapi kenapa di situ ada korupsi? Bukankah opini WTP itu seharusnya nggak ada korupsi? Misalnya teman-teman berpikir seperti itu. Nah, saya sampaikan di sini bahwa untuk opini itu kan kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang ada, sehingga jika korupsi itu adalah korupsi yang terstruktur, korupsi yang memang by design itu, yang semua sudah katakanlah bahasa kerennya adalah kolusi gitu, maka akan sulit ditemukan dengan audit atau kalau audit investigasi mungkin bisa, tapi audit perbankan ini ya mungkin akan sulit menemukan. Teman-teman tentu ingat waktu di semester 5 kemarin bicara mengenai auditor melakukan pengujian termasuk pengujian atas penjelasan itu, test of control itu auditor bisa jadi akan sulit menemukan suatu fraud itu kecurangan yang udah direncanakan. Jadi didesain oleh pihak manajemen itu nggak akan ketemu. Sehingga kita bisa menerima atau ketika opini itu wajar gitu, tapi masih ada korupsi, kita masih bisa mengerti lah kenapa itu nggak terdeteksi oleh auditor, karena kemungkinan adalah itu sudah by design sehingga sulit ditemukan dengan audit dengan tujuan atau audit laporan keuangan. Oke, kemudian jenis opini teman-teman sekalian, ada opini yang pertama adalah opini yang tanpa modifikasi, ini wajar, unqualified opini itu. Jadi di sini laporan tidak mengaruh salah saji yang material. Mungkin ada salah saji, mungkin mengandung salah saji, tapi tentunya itu tidak material. Menurut hasil pengauditan, menurut hasil pengujian auditor. Jadi di sini laporan keuangannya tidak mengandung salah saji yang material. Bisa jadi ada OSP, tapi tentunya tidak material menurut judgement dari auditor, menurut hasil audit yang dilakukan oleh auditor, menurut kesimpulan auditor, berdasarkan kesimpulan para auditor, gitu ya. Baik, nah selain opini wajar, selain opini unqualified atau opini lain yaitu qualified, adverse, dan juga disclaimer. Nah, kalau qualified ini berarti wajar, tapi ada yang dikecualikan. Ada salah satu material, tapi tidak berdampak pada keseluruhan gitu ya. Jadi tidak pervasif, kalau bahasa dulu di semester 5 teman-teman, tidak pervasif. Jadi akun mana yang mengandung salah saji dan berapa besarnya bisa diidentifikasi di sini. Itu kalau qualified. Jadi ini wajar dengan pengecualian. Kalau yang tidak wajar ini berarti ya tidak sesuai dengan standar gitu ya, tidak salah saji yang material, bersifat pervasif, menyeluruh terhadap laporan keuangan. Jadi ya mungkin bahasa kitanya bisa kita sebut laporan keuangan yang nggak sesuai dengan standar akuntansi, jadi memang tidak wajar apa ya nggak sesuai standar. Dan terakhir adalah disclaimer, tidak menyatakan pendapat. Jadi kenapa auditor tidak menyatakan pendapat? Karena auditor tidak memperoleh bukti yang cukup untuk membuat kesimpulan atau membuat opini atas auditnya.
Jadi ini beberapa apa namanya opini auditor. Mungkin teman-teman juga masih ingat waktu belajar di semester 5 kemarin, ya disclaimer juga ini loh Pak, karena tidak independen dan masuk ya monggo saja, itu memang nyatanya seperti itu. Jadi gitu ya. Oke, ada beberapa jenis opini, ini mengingatkan kembali refresh ingatan teman-teman saja. Kemudian berikutnya adalah mengenai asesmen manajemen. Teman-teman, nanti yang slide ini akan saya berikan ke teman-teman sekalian, akan saya share juga slide ini sehingga bisa dibaca-baca kembali untuk review yang semester 5 kemarin. Oke, lanjut. Aset manajemen kita bisa bagi dalam 3 rumah besar, itu 3 rumah besar. ASRC pada golongan transaksi dan peristiwa, ASRC pada saldo akun pada akhir periode ya, akhir periode, dan juga ASRC manajemen pada bilansian dan pengungkapan. Ini masing-masing punya asersi ya. Jadi masing-masing punya beberapa komponennya. Kalau golongan transaksi dan peristiwa ini ya ketersediaan seperti apa, golongannya seperti apa, akumulasian, pisah batas, cut off, dan klasifikasi. Cuma juga yang pada saldo akun pastikan. Ya, lanjut. Jadi masing-masing nanti karena kita pelatihan, karena kita pelajaran mata kuliah adalah mata kuliah praktik auditing, kita akan menguji asersi manajemen yang masing-masing akun nanti itu. Jadi kita bisa tahu dari golongan transaksinya kayak apa, saldo akunnya kayak apa, jenis seperti apa. Kita lebih bedanya sesi praktik audit dengan sesi AKSL kemarin adalah yang sesi semester 6 ini teman-teman lebih pada prakteknya, lebih pada yang lebih prakteknya lah. Pembuatan sebenarnya teoritisnya kayak apa, terus mungkin bagi sebagian teman-teman ada yang merasa masih di awang-awang, seperti itu belum membumi, dan nanti yang ini sudah kita pakai case dengan buku yang akan saya share juga ke teman-teman sekalian, lebih praktis sebagai sebagai prakteknya lah kayak gitu. Baik, nanti masing-masing akan kita lakukan pengujian ini sesuai dengan yang sedang diaudit oleh sesuai case yang akan dibagikan gitu. Nah, teman-teman sekalian, untuk ini audit ini kan kalau kita lihat definisinya kan proses untuk mengumpulkan bukti audit, memperoleh bukti audit gitu kan ya, proses mengumpulkan atau memperoleh bukti audit. Nah, di sini kita nanti sebagai auditor harus bisa memperoleh bukti yang seperti apa, bukti yang akan mendukung opini yang diberikan, bukti yang akan mendukung kesimpulan yang akan dipenuhi auditor. Bukti audit yang seperti apa itu? Bukti audit yang cukup dan tepat. Kita ingat waktu semester kemarin, bukti itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Bukti itu harus cukup dan tepat. Gitu kan kalau di salah satu ujian kita kemarin gitu ya. Cukup dan tepat. Cukup itu kayak apa? Tepat kayak apa? Ada kriteria masing-masing. Oke. Jadi bukti itu nanti kita akan bicara nanti di slide berikutnya. Bukti ini harus bisa digunakan oleh auditor untuk menarik kesimpulan. Tadi saya bilang seperti itu, baik itu bukti yang didapat dari internal auditi maupun dari pihak eksternal auditi, pihak ketiga yang lain. Jadi ini harus bisa dipakai untuk mendukung auditor dalam membuat kesimpulan audit, membuat opini, semacam opini tadi itu. Dan nantinya teman sekalian, bukti ini harus dituangkan dalam kertas kerja yang dibuat auditor. Jadi auditor wajib membuat kertas kerja, ya, auditor wajib membuat kertas kerja. Dan kertas kerja ini menjadi bukti bahwa auditor melakukan suatu kegiatan, suatu perbuatan melakukan audit itu. Jadi mungkin nggak sih jika ada auditor yang melakukan audit tapi tidak membuat kertas kerja, ya nggak bisa. Auditor harus membuat kertas kerja. Kalau nggak bikin kertas kerja, berarti dia nggak melakukan apa-apa. Pak, misalnya Pak, dia melakukan pekerjaan audit tapi nggak dituangkan dalam kertas kerja, ya nanti kita nggak bisa terima. Mana bukti bahwa dia melakukan pekerjaan auditnya, mana kertas kerjanya gitu. Jadi
kita bicara bukti ini dikumpulkan auditor sebagai dasar membuat opini. Jadi antara bukti dan opini ini jauh banget jaraknya. Di tengah-tengah itu ada jembatan. Jembatan itu namanya proses kerja auditor ini. Jadi auditor melakukan bermacam-macam pengujian, mengumpulkan audit, diuji macam-macam sehingga nanti bisa sampai pada kesimpulan tentang tentang opini dia tadi. Nah, karena ini bukti itu diperoleh, dikumpulkan, maka ada beberapa hal penting yang di sini disampaikan mengenai apa yang akan dilakukan untuk mengumpulkan audit itu. Prosedur apa yang akan digunakan? Terus yang mana akan digunakan? Berapa akan dikumpulkan? Mana yang akan dikumpulkan? Berapa dan mana kan gitu. Berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Harus cukup tadi kata kita. Berapa cukup itu? Terus bukti mana yang akan dipilih? Kalau sampel apakah yang sisi sini, sisi sana atau yang mana? Itu nanti juga harus menjadi perhatian pihak auditor. Dan juga kapan audit atau pengujian akan dilaksanakan auditor. Ini juga menjadi hal penting yang diperhatikan ketika pengumpulan bukti audit. Oke, kita lanjut dulu. Oke, sekarang kita bisa cukup. Apa sih cukup itu? Kita kan betul harus cukup dan tepat. Cukup itu kayak apa sih ya? Cukup ini tadi bicara mengenai jumlahnya tadi ya, bicara mengenai kuantitas. Jadi cakupannya itu ya bukti-bukti yang ada dalam informasi yang ada dalam catatan akuntansi dan juga dari informasi lainnya. Auditor, kalau kita masih ingat teman-teman dulu kita belajar auditing itu kan apa beda antara auditing dengan proses accounting. Proses auditing atau accounting berbeda. Itu proses yang sebaliknya. Kalau accounting itu dari bukti ada, kemudian di jurnal gitu kan ya, buku besar dan seterusnya sampai muncullah laporan keuangan. Kalau proses auditing ini proses dibalik dari laporan keuangan, ditelusur balik, trace back sampai ditemukan di bukti. Nah di sini auditor ngumpulin bukti itu, yang bukti ini akan mendukung akhir laporan keuangan. Sehingga tidak hanya data-data dari catatan akuntansi saja yang diperoleh oleh auditor, tapi juga karena auditor sudah melakukan analisis, maka juga perlu informasi tambahan lainnya. Mungkin kondisi ekonomi Indonesia, mungkin kondisi si customer-nya, pihak yang berhubungan tambah dengan pihak auditi, bisa jadi macam-macam juga lah. Misalnya ini kenapa ada berita nggak dibayar? Gimana kondisi customer-nya? Apakah betul belum dibayar atau sudah dibayar berapa? Jadi perlu juga sedikit memahami keluar catatan akuntansi ya informasi lainnya tadi itu. Oh ternyata prosesi global sehingga harus gini-gini dan itu juga harus dipenuhi auditor. Misalnya saat ini pandemi COVID membuat perusahaan menjadi banyak yang melambat, ekonomi melambat, banyak perusahaan yang tutup, banyak perusahaan yang menunda pembayaran dan macam-macam. Itu juga harus dapat difahami juga auditor untuk menjadi bahan informasi yang dipakai untuk membuat nanti kesimpulan auditnya. Nah, sekarang kita bicara mengenai ketepatan dan kecukupan. Teman-teman sekalian, tepat itu bicara mengenai kualitas. Ini saya ingat banget nih di ujian kemarin ada ya, ketepatan bicara mengenai kualitas. Dan syaratnya ada dua, yaitu relevan dan andal. Relevan dan reliable kan itu di ujian yang tes atau UAS lupa itu ada yang kayak gitu juga. Jadi bukti audit dianggap berkualitas jika bukti itu adalah relevan dan juga andal. Gimana relevan itu ya mendukung kesimpulan yang akan dijadikan oleh auditor. Ya kalau nggak relevan, apalagi tidak andal, ya akan nggak berguna juga bukti itu didapat oleh auditor. Pastikan bahwa bukti itu adalah relevan dan andal. Kalau bilang kecukupan, ya itu bicara mengenai kuantitas seberapa banyak sih yang di dalam cukup auditor itu, tidak bicara mengenai kuantiti yang angka tertentu ya. Jadi apakah 10, 20, 30, 60, 70 atau berapa? Tapi ini adalah kuantitas yang menjadi cukup bagi auditor untuk membuat opini. Jadi di sini berasal dari profesionalnya auditor, profesionalismenya auditor, dan juga pada pengalaman auditor seperti apa. Juga ini dipengaruhi oleh penilaian atas risiko kesalahan, penyajian material, juga kualitas bukti seperti teman-teman sekalian. Dulu saya yakin pernah diilustrasikan bahwa jika suatu auditor mengaudit suatu auditi, ternyata didapat bahwa internal control-nya lemah, pengendalian itu lemah, maka auditor tidak akan bisa menerima bukti audit dalam sedikit mungkin akan eksesif ya, pengujiannya lebih luas dan dalam. Apalagi jika diketahui tadi IC-nya, internal control-nya itu sangat lemah sekali. Mungkin bahkan auditor malah tidak bisa menggunakan semua itu. Lebih lagi ya, kalau memang kualitas bukti agak bagus ya, harus ada cara lain untuk memastikan data-data itu. Jadi cukupnya menjadi berbeda antara yang tadi saya katakan IC-nya, internal control yang bagus dan IC-nya internal jelek, akan berbeda. Gitu ya. Jadi nggak akan saya sampaikan bahwa di sini tidak disebutkan angka tertentu
10, 20, 30, 100, 200 buah, ataukah 10, 20, 30% dan semacam itu, tapi tergantung dari salah satu adal ini juga dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan yang ada dan kualitas buku tersebut. Nah, kalau kita mengenai relevansi teman-teman sekalian, ya ini ya berkaitan dengan apa yang akan diaudit dan tujuannya apa gitu. Berkaitan dengan hubungan logis dan tujuan prosedur audit, dan jika relevan dengan aset yang dipertimbangkan. Ya memang nggak bisa kita mencari bukti, kita memaksa bukti yang nggak relevan menjadi relevan. Jadi ya pas tujuan ini buktinya, pas tujuan ini nggak bisa dipakai. Ya kita akan pakai bukti yang dibutuhkan itu bisa beragam, dan cara mendapat bukti juga nanti bisa beragam. Gitu ya. Ini relevansi tentang bukti. Oke. Kemudian tadi yang reliable, keandalan. Jadi suatu bukti harus dapat dipercaya. Dan dapat dipercaya ini andal. Ada beberapa yang mempunyai keandalan bukti gitu. Nanti teman-teman bisa baca ulang di situ. Tapi gini, beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai bisnis, sebagai umum gitu ya. Keandalan suatu bukti audit meningkat ketika bukti itu diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Teman-teman sekalian, bukti biasanya memang bukti dari luar entitas itu lebih terpercaya. Biasanya bukti dari luar itu lebih terpercaya. Ini bukti dari luar itu lebih dapat terjadi. Yang kedua, ada bukti audit dari sumber internal itu bisa. Dia akan semakin terpercaya, akan semakin meningkat ketika internal control-nya, pengendalian internal perusahaan itu memang efektif dan dilaksanakan secara efektif dan dilaksanakan secara konsisten. Kalau nggak konsisten dilaksanakannya, kalau nggak efektif dilaksanakannya, ya itu berarti kita nggak akan percaya bukti internal itu. Gitu ya. Jadi efektif dan efisiennya itu efektif dan dilaksanakan secara konsisten, itu penting. Kalau efektif tapi nggak konsisten dilaksanakan, nggak dilaksanakan, ya itu kita mungkin nggak bisa juga pakai sebagai bukti untuk kegiatan audit ini. Kayak kemudian bukti yang diberi auditor saya langsung dapat dari auditor dari perusahaan dasar itu lebih dapat dibanding bukti yang diberi tidak langsung atau dengan sebenarnya kesimpulan dari itu. Jadi ini ada beberapa yang kita nggak tahu persis, sehingga auditor memesan untuk membuat langkah-langkah tambahan atau langkah-langkah kompensasi, menguji sana sini, masih sana diuji sehingga oh ya dapat kesimpulan seperti ini. Nah ini bukan berarti tidak boleh, tapi gradingnya tadi, grading akan bisa langsung oleh pihak bukti-bukti yang sifatnya bukan lisan, kertas, dokumen, dan maksudnya itu wawancara nanya atau itu sebut saja, tentunya nggak akan sekuat jika itu ada dokumen resminya, ada bukti kertasnya. Nah, gimana caranya Pak? Ya kalau kita wawancara, lisan, kalau bisa dibuatkan transkripnya sehingga nanti transkrip itu bisa dipakai sebagai bukti dokumentasi, ada kertasnya gitu, ada tertulisnya. Jadi nanti boleh bersama-sama oleh yang melakukan wawancara dan yang diwawancara. Atau ada rekaman video dan macam-macam itu. Supaya yang kita bisa buktikan secara otentik itu akan lebih ada dibanding kalau hanya Pak itu penjelasannya kayak gitu Pak. Kalau studi yang mana, jam berapa, di mana, tanggal berapa, nanti jajan salah ngomong, salah mendengar. Kalau ada transkrip, saya itu ada tanda tangannya kan semua sudah mengesahkan omongan itu. Apalagi ada rekamannya, ini loh rekamannya ada. Itu penting nggak terbatalkan lagi. Ya. Kemudian bukti yang asli, dokumen asli ini lebih kuat dibanding fotokopi. Iya, fotokopi ini kan bisa dimodifikasi. Saya yakin kok anak-anak sekarang itu sangat pandai untuk memodifikasi gitu ya. Apalagi ada aplikasi dokumen-dokumen yang PDF aja bisa diedit gitu ya. PDF aja bisa pakai di Pro itu PDF bisa diedit sehingga bisa jadi beda-beda. Saya kalau kita menjadi auditor di Bea Cukai itu salah satu yang menjadi concern adalah ketika mendapatkan invoice dari importir, apa invoice-nya asli atau enggak ya, karena invoice yang PDF itu bisa diedit angkanya, bisa di print dengan warna gitu dan kertas tertentu. Tapi kalau kita cek langsung ke rekening koran misalnya gitu, kalau transaksi importasi berharga barang itu ya otomatis di rekening koran nggak akan bisa dibohongin. Kalau invoice-nya bisa dipalsukan angka-angkanya, tapi kalau data di laporan keuangan kan nggak akan
ada tadi rekening koran misalnya, kan nggak akan bisa bohong. Harganya 10.000, ternyata aslinya ada 18.000. Ini transfer di rekening koran 18.000. Ternyata angka 8-nya diedit jadi 0 misalnya. Ya itu hampir nggak bisa dibedakan ya asli dan palsu. Termasuk beberapa dokumen yang nggak gitu lah. Jadi kalau sudah bisa dokumen asli, tentu akan lebih dapat dipercaya, lebih dapat diandalkan jika dokumen itu tidak dokumen asli atau sesuai dengan protokol. Ya, oke, ini teman-teman beberapa jenis bukti audit, jenisnya bermacam-macam. Sampai merasa buru-buru dengan jam ya. Kita sampai jam 13.00 ya, masih sekarang 12.22. Semua ada di WIB kecuali yang di Bali, waktu Jawa Tengah selisih 1 jam, di Bali lebih cepat 1 jam. Beli yoga di mana posisi sekarang? Solo tadi ya? Solo ya, Solo Pak. Solo tadi ya. Yang di Denpasar siapa? Ada ya di Denpasar? Oke, nah, siapa tadi di Denpasar? Kayaknya tidak ada Pak. Siapa? Ada yang siapa tadi ya? Nggak ada yang di Denpasar? Di Jawa Timur ada nggak? Nggak ada ya? Oke deh, kalau nggak ada ya sudah, berarti waktu kita Indonesia Barat semua lah gitu ya, nggak ada udah kesorean itu saya, kesorean kan kasihan. Baik. Oke teman-teman. Ya, ini beberapa jenis bukti teman-teman. Kalau bukti kemudian ini beberapa jenis buktinya, ada bukti physical, examination, ada konfirmasi, dokumentasi, analisa prosedur, inquiry, wawancara ya, dekalkulasi, penghitung ulang, performan, melaksanakan ulang, observasi. Observasi itu pengamatan, melihat dari jauh, dari mana, dilihatnya dari Monas, kejadian di Bintaro bukan itu. Ya melihat dari dekat tapi tidak langsung terlibat dalam proses itu. Jadi melihat dari dekat tapi tidak langsung mengamati lah. Kalau ngamatin harus bisa melihat langsung tapi nggak ikut megang-megangan gitu. Coba diamati prosesnya kayak apa gitu. Datang ke ke ruang ke gudang. Gimana kalau ada barang datang ke gudang diapain ya? Oh ya ternyata ada dicatat jumlahnya, oh itu cara dihitung jumlahnya, nanti dicatat di dokumen itu di berapa lembar, berapa maka seperti oh ya. Kita mengamati, kita tahu proses barang diterima seperti itu. Sekarang proses apa lagi ya? Kalau pengamatan bisa kita lakukan pengamatan di situ. Oke, kemudian berikut lagi, ini nggak usah saya jelasin kali ya satu persatunya ya teman-teman, saya pikir sih nggak terlalu lupa lah. Sedikit lupa berarti Pak ya, sedikit lupa masih manusiawi lah ya. Kalau kita udah nggak pernah lupa, kita akan stres teman-teman. Kalau kita masih bisa lupa, kita masih bisa bahagia. Lupa kalau dulu itu pernah kecewa, sekarang kita lupa lagi kecewa itu. Jadi kalau ada kecewa, jadi ingat-ingat terus ya, lupain aja. Oke, kita lanjut. Untuk prosedur pengumpulan bukti yang teman sekalian tadi, bukti harus diperoleh oleh auditor. Jadi auditor ini mencari bukti dan harus dapat bukti yang mendukung kesimpulannya tadi itu. Nah sekarang bagaimana cara mendapatkan bukti itu teman sekalian? Yang ingin saya sampaikan adalah bukti harus dapat dengan cara yang legal. Jadi tidak boleh ada bukti dapat dengan cara ilegal. Caranya bisa bermacam-macam. Mau ada ini prosedur pengumpulan ada dengan cara testing, pengujian data, pelaksanaan kembali, performance gitu ya, atau analisis atau macam-macam inilah, mau saja. Tapi yang jelas melakukan dengan cara yang legal. Jadi boleh nggak Pak kalau kita buktinya ada lagi audit terus perusahaan itu ternyata agak pelit, susah kasih data, terus auditor dia udah menyelinap ke ruangan tertentu terus ngambil bukti di ujung terus dapat bukti itu, nah, terus dibawa Pak saya bukti ini ya, nanti audit akan bisa mengelak kita dapat dari mana, ngambil di situ nggak bisa, Bapak ngambil secara ilegal nggak bisa kita terima. Jadi bukti itu nggak boleh dapat secara tadi itu secara ilegal, harus secara legal bukti itu. Jadi bermacam-macam cara kita mendapatkan, tapi ini adalah harus didapat dengan cara yang legal. Dan permintaan bukti dan minta data, ini Pak kita minta data, kalau nggak paham Bu, nggak paham, saya jelasin lagi nih, bukti ini maksudnya. Jadi kadang-kadang gini teman-teman, tiap perusahaan bisa jadi beda nama dokumennya, dan auditor ini kan kalau berdasarkan pengalaman yang lalu misalnya gitu, dokumen ini namanya ini, di perusahaan kok namanya sama, pas di perusahaan kesekian itu namanya mungkin beda, sehingga kita nggak bisa minta dokumen yang sama di Pak di perusahaan itu namanya ini loh ya, nggak bisa gitu, nama di tempat saya namanya berbeda Pak. Oke, jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Sambil contoh, tadi ambil contoh sekalian tadi kan mengamati, mengobservasi ketika ada barang terima di gudang.
barang masuk gudang diapain ya gitu. Ini nanti kelihatan dengan kalau kita di laporan cut off yang FOB shipping point atau destination itu bisa itu menjadi ruangan kita juga menjadi patokan dari pihak perusahaan. Kan kita bisa kalau ada barang gudang apa ya kok baru terima itu apa ya yang dilaporkan, oh dia punya laporan laporan pembelian barang itu. Nah kita bisa saya nanti minta bukti berupa laporan pembelian barang, ternyata di Pro itu di kami nggak ada Pak laporan pembelian barang. Dulu itu kalau barang di gudang datang sebuah laporan apa tuh, oh namanya ini Pak good received note. Nah, oh iya saya minta itu ya. Jadi kita mungkin bisa meminta dokumen bukti spesifiknya mungkin beda nama tapi isinya sama. Ya Pak, yang saya minta bukti itu Pak yang ada laporan pembelian barang itu. Iya Pak, good received note ada. Kalau teman minta laporan pembelian barang, mungkin si auditi kalau agak bingung ya, nggak ada bukti ini Pak. Itu Pak, oh itu coret namanya jadi good received note. Jadi kita bisa minta seperti itu. Jadi sesuaikan dengan nama di perusahaan itu, gitu kira-kira ya. Nah, ini teman-teman audit bukti. Saya langsung ke yang bawah sini. Audit bukti. Jadi kalau bukti sudah dapat warnanya kok nggak ini ya, saya ganti warnanya. Ada voting, verifikasi, rekomendasi dan voting dan cross voting. Teman-teman sekalian, voting ini kan kalau masih ingat di AKSK kemarin, contohnya adalah untuk menginput piutang, menginput penerimaan pembayaran dan macam-macam kan ada dokumen yang ya kalau saya itu deh kita kembali ke ketika suatu transaksi tertentu di flowchartnya ada apa syaratnya misalnya gini, oke, bukti pembelian harus memasuk tentu tidak. Kalau kita bicara tentang flowchart yang AKSA kemarin yang buku Pak Surya Agus itu kan ada prosedur lain, ada fakturnya, ada otorisasinya, ada penulisan, ada macam-macam. Nah, jika 3 dokumen itu misalnya itu lengkap semuanya, maka bisa dicatat dalam laporan keuangan. Oke. Jadi kita harus pastikan bahwa nanti kalau dapat bukti transaksi itu pastikan bahwa tiga-tiganya ada fakturnya, ada otorisasinya, ada apanya lah tadi sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan itu. Jadi kita Pak, kenapa hanya ini cukup? Kalau nanti kita mendapati bahwa prosedur yang ada di perusahaan ternyata lemah, ya nanti kita jadikan sebagai masukan saran kepada pihak audit. Tapi apa prosedur yang dipunya oleh audit itu ya kita lakukan aja, kita ikuti aja dulu. Nanti analisis kita boleh kita sampaikan kepada audit untuk meningkatkan keandalan internal kontrolnya, gitu ya. Oke, untuk verifikasi. Verifikasi ini pengujian atas keletihan perhitungan kepemilikan kebenaran atau bukti. Ada aset berupa mobil, ya kita Pak mana STNK-nya, mana BPKB-nya, betul nggak sih mobil aset itu berupa mobil Bijang Innova, tapi kok ini STNK-nya STNK Honda Vario, misalnya itu kan nggak mungkin. Itu kita akan temukan dengan cara verifikasi. Oh iya ini Bijang Innova, tahunnya sama, semua sama, oke, siap kita terima Pak. Dari daftar aset yang ada di perusahaan, misalnya gitu ya. Kemudian rekomputasi ini menghitung kembali yang itu analis itu hitung saja salah ngitung nih. Kemudian yang terakhir adalah voting dan cross voting, menghitung kalau teman-teman ingat di lead schedule utama itu kan ada penjumlahan ke kanan, penjumlahan ke bawah kan gitu. Nanti di kanan lagi, nah itu kita voting dan cross voting, pengujian penjumlahan, perkalian jika ada atau pengurangan. Jadi kita ada tick mark yang kita laksanakan di situ. Oke, clear drawing. Siap. Ya. Pengendalian internal. Selasa untuk minus. Ya, teman-teman sekalian. Sekarang ini yang harus difahami oleh auditor adalah internal control, pengendalian internal. Ini sebuah kata kunci yang nggak boleh diabaikan. Jadi kalau kita melihat bahwa laporan ini suatu proses dari bukti rasanya kok jadi laporan keuangan ya, terus diapain itu? Suaranya jadi berubah ya. Di Mas juga nggak berubah kan ya suaranya? Enggak, Pak. Sama. Nggak, Mas Iqbal masih normal ya. Oke, sip. Ini kebanyakan konser jadi nyanyi apa? Saya nggak bisa nyanyi. Ya kebanyakan ngomong, tiba-tiba menjadi serat, nggak apa-apa lah.
suara Raisa serak tapi bagus gitu kan ya. Tapi kan saya bukan Raisa, jadi bagus. Oke. Ya. Jadi di sini teman-teman ada suatu rangkaian prosedur dalam perusahaan yang bisa menjadi dasar mereka untuk melakukan pekerjaan, termasuk pekerjaan-pekerjaan akuntansi, sehingga nanti dari bukti yang ada itu sampai muncul laporan. Ada proses yang dilaksanakan oleh perusahaan di situ, oleh para anggota perusahaan. Dan itu ada prosedurnya, itu ada pengendaliannya, itu ada tahapan-tahapannya, ada macam-macamnya. Itu namanya sebagai internal control. Kapan suatu transaksi akan diinput, apakah suka-suka dia, baru transaksi boleh diinput, apakah transaksi tertentu harus dengan itu pasti ada pembelian, pengeluaran, macam-macam, apa sih ada prosedurnya, dan itulah menjadi internal control. Ada kendalinya, ada ya tadi pengendalian internalnya gitu ya, dan harus dipastikan oleh auditor bahwa pengendalian internal ini ada dan dapat dilaksanakan secara efektif, secara konsisten. Jadi nanti kalau tidak efektif dan tidak konsisten, maka nanti keandalannya akan bisa dipertanyakan. Karena laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh efektivitas internal control dan juga dilaksanakan secara konsisten. Kalau efektif nggak konsisten dilaksanakan, ya buat apa? Pak, gimana prosedur gitu Pak? Wah, prosedurnya ternyata jelimet banget. Prosedurnya sudah ada dan sangat-sangat ketat sekali. Terus kita observasi, gitu nggak sih sebenarnya sih? Ada barang di gudang, barang datang langsung ditumpuk. Loh, kok nggak diperlaporan nih? Bukankah di prosedurnya ada? Ternyata di prosedurnya ada, tapi nggak dilaksanakan. Prosedurnya ini efektif kalau dijalankan, tapi ternyata kok nggak dilaksanakan ya. Hasil observasi kita melihat ke gudang, loh kok orang gudang nggak apa-apa. Sampai hari kita wawancara Pak Gudang, kalau ada barang datang, diapain Pak? Yaudah Pak, kita tunggu aja. Bapak nggak bikin laporan, nanti Pak lapornya seminggu sekali aja. Wah, ini jangan-jangan ada masalah, kan kita nggak tahu nih barang datang bagus atau tidak bagus, dihitungnya cukup atau cukup, dan macam-macam, jangan-jangan nanti bermasalah. Barang datang 50 karena invoice-nya PKK bisa bilang ini ada 70, maka dia konten ditulis 70, dibayarnya 70, pada fisik barangnya 50, kan ini jadi masalah, nggak ada kontrolnya. Ini jadi masalah. Jadi nggak ada nanti laporan kalau ternyata nggak dilaksanakan secara konsisten. Jadi efektif itu karena dilaksanakan secara konsisten gitu ya. Nah, jadi ternyata kita sadar bahwa auditor ini harus isi perusahaan. Kalau saya bilang di penelitian, bagian proses bisnis perusahaannya, bagaimana pengendalian tadi itu SOP dan macam itu dilaksanakan secara konsisten. Barang data harus gini Pak. Ternyata kita tahu, ternyata di barang itu nanti menjadi catatan baik itu, ternyata ada masalah di situ, ada potensi kesalahan di sana. Jadi mungkin sisi itu akan ada kesalahan penyajian atau apalah nanti gitu. Ya, jadi auditor harus mempunyai pemahaman yang cukup tentang kontrol perusahaan ini. Terus melakukan pengujian. Tadi kan cek di observasi aja. Kok lagi ternyata coba cek di buku. Ternyata di sini barang datang hanya 50, tapi kan nggak dikontrol. Laporan ke accounting, ke periwaan barang itu ke accounting untuk ngaku utang itu 70 barang, terus bayar ke pemasok 70 barang juga. Perusahaan lebih besar ini gara-gara ini tadi tidak dilaksanakan secara konsisten oleh orang gudang, tidak langsung secara orang gudang SOP kan. Nah, jadi auditor harus tahu ini. Jadi nanti bentuknya bisa bermacam-macam ya. Desainnya bagaimana, aplikasinya itu nanti kita bisa dalami. Kita bisa bukan test of control, fungsi bisa berupa test of control. Saya sedikit memberikan ilustrasi. Semua waktu kita masih cukup ya, sekarang 12.35. Semoga cukup waktunya. Jadi gini, ketika saya dulu mengaudit perusahaan pabrik rokok yang cukup besar di Indonesia, nomor 2, nomor 3 semacam, bukan nomor 1 yang jelas. Itu hari awal itu 1 hari pertama saya minta semua unit di situ menyampaikan mengenai bagaimana proses bisnis mereka, termasuk pengendalian yang ada seperti apa, SOP-nya kayak apa, prosedurnya seperti apa, saya minta mereka jelasin semuanya. Sehingga saya bisa memahami ternyata ini cara mereka menjalankan perusahaan, masing-masing unit melakukan pekerjaan ini itu, dan saya bisa mengakses, saya bisa memahami, saya bisa menilai di situ ada potensi risiko kesalahan. Akhirnya setelah dijelaskan semuanya, saya berundingan dengan tim saya, kemudian saya besok harinya meminta waktu untuk mempresentasikan ulang apa yang kami pahami sebagai kita terhadap perusahaan itu. Dari titik sejak mereka beli bahan baku, beli tembakau dan macam-macam sampai giling tembakau, giling aja dicampur menjadi rokok itu seperti rokok ya, tembakau campur yang siap dilinting menjadi rokok, sampai nanti selesai di-pack dan selesai dijual, dikeluarkan dari pabrik. Saya ceritakan tembakau sekian prosesnya menjadi bahan baku, tembakau dicampur, kemudian itu akan dibuat menjadi
rokok, satu batang beratnya sekian gram, sehingga setiap sekian kilogram tembakau yang disampaikan menjadi sekian batang rokok. Tapi tidak selalu menjadi sekian batang rokok, karena mungkin ada waste, ada yang defect, ada yang rusak perjalanan. Rusak itu ada di titik ini, rusak ini diterima perusahaan sebesar sekian persen dari berapa bahan baku, sehingga seharusnya idealnya begini. Kalau teman masih ingat, kita recall sedikit pelajaran cost accounting ya, ada proses costing di situ, ada seperti berikutnya gitu kan ya, kan ada berapa yang ditransfer dan macam itu kan masing-masing akan membawa itu. Jadi tentunya orang produksi ini harus bisa mengikuti berapa sih sebenarnya standar yang harus mereka penuhi. Kalau dulu di cost accounting ada favorable, unfavorable dan macam-macam. Yang jelas produksi bertanggung jawab atas pembuatan ini sampai jadian. Gitu. Ini sudah semua dari awal sampai akhir. Pak, ada potensi jadi waste di sini, ada defect di sini, rusak sekian persen, sehingga dari tembakau yang sekian kilogram tadi, yang mestinya menjadi rokok sekian batang, ternyata kurang dari itu. Nah, tembakau yang rokok yang tadi tidak jadi akan dikupas ulang, dikupas kertas pembungkusnya, dikupas kembali dan dibuang pembungkusnya, kemudian masuk lagi tembakau diolah lagi menjadi rokok lagi, seterusnya. Jadi saya bisa mengunci di mana letak potensi hilangnya laporan itu menjadi hilang dan di mana potensi risiko yang ada, dan itu mengesankan bagi pihak perusahaan. Oh ya betul Pak, Bapak betul. Jadi setelah itu proses audit lebih lancar. Kami bisa mengakses sisi risiko dari sudut pandang bea cukai. Ada rokok nggak yang tidak dilaporkan produksinya gitu? Ada nggak rokok yang nggak dibayar cukainya? Dan soalnya mereka nggak bisa membayar. Kalau musim hujan tembakau akan lebih berat, kalau musim kering lebih ringan. Iya Pak, tapi kan masuk pabrik itu, masuk mesin itu sudah disterilisasi. Berapa kelembabannya, berapa sudah ada semuanya. Ya, ada auditor bisa membuat argumentasi yang nggak bisa dibantah oleh pihak auditor gitu ya. Aduh, suaranya menjadi hilang-hilang. Oke teman-teman, ini ada beberapa tahapan audit yang ada beberapa versi berbeda. Ini dari HS, di buku HS. Mohon maaf, suaranya berubah, nggak apa-apa. Kemudian ada empat fase ya. Fasenya akan berbeda dengan fase-fase yang ada di buku Arun juga sebenarnya. Ada 4 fase juga. Kalau di sini kan plan acceptance, planning, testing and evidence, sampai evaluate dan report. Terakhir pasti gitu. Di Arun juga nggak jauh berbeda, ada 4 fase juga, planning and design, audit approach, dan seterusnya sampai ke 4 yaitu audit report. Yang akan jauh berbeda. Ini secara overall ini apa dalam audit. Ini buku Arun tadi buku bahas. Nah, kalau kemarin juga sempat dikenalkan ke teman-teman di semester 5 itu tahapan audit berdasarkan atlas ini. Kalau saya mengistilahkan sih gini ya, masing-masing sumber ini bisa membuat tahapan sendiri, tapi yang jelas secara umum proses awal sampai akhirnya itu nggak akan meninggalkan yang berbeda. Bagaimana dari perencanaan itu, dari klien sampai terima klien itu masih di proses perencanaan gitu ya. Kemudian proses berikutnya itu nanti proses pengujian dan macam-macam sampai terakhir nanti adalah pembuatan laporan keuangan, pembuatan opini, pembuatan kesimpulan opini, pembuatan kesimpulan. Semua sama itu kan. Kalau fase 1 plan, fase terakhir adalah audit report. Fase 1 yang ini juga planning juga, eksekusi ini juga sampai audit report juga sama juga. Jadi nggak akan berbeda. Ini hanya ya kalau istilahnya kan masing-masing pihak harus punya punya ciri khas masing-masing, tapi secara umum tidak akan jauh berbeda. Di sini disebut di atas ini yang ini Kemenkeu ya, saya lupa apa tadi. Di Kemenkeu ada yang lebih detail, ada audit sampling seperti ini. Memang kita nggak mungkin audit secara sampling, maka yang disampaikan kewajaran laporan, bukan kebenaran laporan keuangan. Oke, secara umum ada 4 tahap ya teman-teman sebelum penugasan. Saat penugasan dilakukan risk assessment, perencanaan planning dan audit. Untuk audit planning ini macam-macam. Kemudian pengujian dilaksanakan, dan terakhir adalah reporting, laporan auditor independen. Ini opini auditor akan diterbitkan. Prosesnya secara umum akan seperti ini. Ini
Kalau yang kemarin kan kita lebih fokus ke bukunya Aaron gitu ya, ya kayak gitulah kayaknya kan kita yang dipakai oleh teman-teman di sini. Secara umum sih nggak akan jauh berbeda. Ini mohon nanti dibaca sendiri. Oke, jenis perusahaan teman-teman ini ada bermacam-macam jenis perusahaan yang dihasilkan dalam proses audit dengan risiko. Dari awal tadi ada risk assessment ini, bagaimana mampu nggak sih auditor akan melaksanakan perusahaan ini. Kemudian setelah perusahaan akan melakukan test of control, ujian pengendalian. Tadi saya sampaikan auditi menyampaikan apa yang prosedurnya seperti apa, dan auditor mengakses itu, memahami dan nanti menguji ada kelemahan di mana, ada potensi risiko di mana, potensi ketidakpatuhannya di mana, potensi salah sajian di mana, dan kita bisa melakukan nanti baru kita transaksi dilakukan pengujian lebih dalam lagi, tes substantif atau transaksinya, juga analisis analytical prosedur, analisis substantif juga kita lakukan untuk mengaitkan antar akun, antar transaksi dengan kondisi yang apa, dikaitkan, dianalisis lebih, mengaitkan antar informasi yang ada, gitu. Kita bisa dapat informasi lebih lengkap lagi. Kemudian pengujian RICI, test of detail balance, itu kita juga laksanakan. Ini beberapa jenis pengujian dari auditor untuk meyakinkan nanti ujungnya adalah pemberian pendapat, misalnya seperti itu. Pengujian teman-teman sekalian ini bermacam-macam nanti ya. Pengujian pengendalian ini yang disebut pengujian pengendalian terlebih dahulu. Pengujian pengendalian ini efektivitas internal kontrol perusahaan bermacam-macam ya. Yang didesain, yang diuji ada desainnya dan juga aplikasinya seperti apa. Oh, desainnya udah bagus. Terus tadi gimana aplikasinya, gimana cara prakteknya. Tadi observasi sampai observasi ke gudang. Kok gitu ya, gitu. Kita bisa oh ya ternyata benar, ternyata tidak benar. Kita bisa bilang seperti itu. Nanti bisa bermacam-macam kita serahkan. Bisa observasi, bisa query, atau nanya, Pak, ini kenapa kayak gini ya? Gini ya. Oke, kita bisa macam-macam tadi ya. Kita bisa sampai mendapat keyakinan. Kembali saya garisbawahi bahwa auditor harus mendapatkan gambaran yang penuh, gambaran utuh tentang proses bisnis perusahaan, tentang internal kontrol perusahaan, karena ini menjadi pertimbangan seberapa dalam dan luasnya nanti pengujian, gitu ya. Pemahaman ini, efektivitas internal kontrol ini akan menjadi pertimbangan auditor seberapa dalam dan luasnya dia akan melakukan pengujian. Jadi ini penting sekali auditor untuk memahami dan perusahaan bermacam-macam. Ini prosesnya yang mana Pak? Ya kita bisa pakai semuanya, salah satu cocok di situasi ini, yang lain cocok di tempat yang mana lagi, dan macam-macam. Ini ya tadi yang observasi diri ini penjelasan seperti ini. Nggak usah saya jelasin lagi, saya kira teman-teman sudah oke banget di sini. Apa yang diuji ya macam-macam ini cara kita menguji internal tadi, apa yang diuji siklus transaksinya, atributnya, macam ini kita uji semuanya. Jadi kemungkinannya akan membutuhkan waktu lebih dari 1 hari, mungkin lebih dari 2 hari. Berapa hari pun saya kira nggak masalah. Seminggu pun nggak masalah kalau kita butuh itu. Karena ini yang menjadi faktor berhasil tidaknya nanti harus dilaksanakan. Kalau kita ini sehari aja deh, nggak boleh lebih dari sehari, nggak bisa juga. Mungkin kita butuh lebih dari sehari, butuh 2 hari, 3 hari. Bahkan nanti pas dalam proses audit yang berjalan juga kita butuh lagi untuk memilih lagi. Bisa jadi begitu. Jadi tadi saya bahwa ini menjadi kunci seberapa luas dan dalamnya pengujian, sehingga auditor tidak boleh mengabaikan pengujian ini. Di slide itu juga muncul banyak sekali ini ya. Oke, substantif teman-teman, ini apa namanya, apa saja ya, fasilitas saldo, ada transaksi dan macam-macam ini. Nanti dibuatkan kertas kerjanya, teman-teman nanti akan buat kertas kerja di sini. Pasti akan ada lead schedule, schedule utama atau heading schedule, apapun nama yang teman-teman pahami di situ. Kemudian ada schedule pendukung atau supporting schedule. Di buku Pak Sukres Agus kemarin sudah ngomong ini semuanya kan gitu. Dan nanti jangan lupa bahwa di kertas kerja harus ada kesimpulan. Kalau di heading schedule, di lead schedule, schedule utama itu nanti ada kesimpulan salah sajinya bagaimana, sesuai apa kesimpulan tentang apa salah sajinya gitu. Saya melihat pada kelompok tersebut ya di itu. Tapi di schedule pendukungnya ya kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan urusan tersebutnya. Ya ini nanti teman-teman bisa ikuti di situ. Sudah berpengalaman kemarin ya saat di bukunya Pak Sukres Agus. Oke, pengalaman saya sih di semua kelas kerja sudah ada kesimpulannya kok yang dari semester yang lalu itu. Yes, sudah habis waktu kita, tinggal kurang dari 15 menit lagi. Teman-teman sekalian, sudah siapkah